Seorang netizen yang budiman dengan akun @k.talkofficial melontarkan kritik tajam kepada Sarwenda setelah pernyataannya terkait Ruben Onsu menjadi perbincangan luas di media sosial. Menurutnya, ucapan yang dianggap menyindir mantan suami tersebut tidak mencerminkan penghargaan terhadap perjalanan panjang rumah tangga mereka. Ia menilai Ruben selama bertahun-tahun telah memberikan dukungan ekonomi, fasilitas hidup, serta perlindungan bagi keluarga yang pernah dibangunnya bersama Sarwenda dan anak-anak selama ini. Netizen yang budiman itu juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan figur publik akan meninggalkan jejak digital yang dapat dilihat anak-anak mereka di masa depan. Karena itu, ia menilai perselisihan pribadi sebaiknya tidak disampaikan secara terbuka melalui konten media sosial. Menurutnya, sikap yang lebih bijak adalah menjaga komunikasi yang baik, menghormati peran Ruben sebagai ayah kandung, serta mengedepankan kepentingan dan kenyamanan anak-anak di atas segalanya untuk masa depan. Jaga sosial media lagi heboh banget ya. Mantan anggota personil Ceribel, ya Ceribel yang pertama, lagi berseteru banget dengan mantan suaminya, seorang presenter, ya, host TV, ya, RO, gitu kan. Nah, si mantan presenter ini adalah SWH, kita bilang gitu ya. Heboh banget gitu. Udah pernah jadi mantan istri, ya kan, punya anak 3 gitu kan, cantik-cantik, baik-baik gitu kan. Dan ternyata setelah di era sekarang gitu udah cerai dan juga sudah lagi deket sama seorang tiktokers, influencer, dan sering live gitu dengan produk-produknya dia gitu. Tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan dan akhirnya viral lah kata-kata itu. Sumpah yang gak ngerti banget ya, maksudnya gini, dia itu mantan istrinya, ya mantan istrinya, tapi kok sekarang kok seakan-akan kok kayak seenak banget gitu untuk yang namanya mengeluarkan hal-hal yang bisa dibilang tuh menyakitkan mantan suaminya yang udah bertanggung jawab selama mereka menikah dulu, dimana juga mantan suaminya ini adalah bisa dibilang adalah orang yang terbaik kalau aku bilang ya, karena aku juga pernah sekali tuh kayak duet sama dia di panggung dan memang pribadinya itu sangat baik sekali, bertanggung jawab gitu, dan semua penghasilan dia itu memang untuk membiayai keluarganya, termasuk keluarganya mantan istrinya ini sebenarnya gitu, dari awal mereka menikah sampai selesai mereka menikah ataupun bercerai. Cuma mau pesan doang buat mantan istrinya, tolonglah gitu, kamu tuh sudah pernah makan uang keringat dari mantan suamimu. Kamu tuh pernah ditreatment dengan luar biasa layaknya seorang ratu ya oleh mantan suamimu, dan juga kamu juga selalu diberikan privilege yang luar biasa, bukannya cuma kamu doang loh, tapi keluarga besarmu ya, dimana mungkin kita tahu bahwa sebenarnya keluargamu itu adalah bukan orang yang berkecukupan sebenarnya, biasa aja gitu. Cuman tolong gak usah seperti gitulah dengan mengatakan kata-kata yang kurang menyenangkan gitu. Ya sekarang gini ya, netizen sebenarnya pada pinter kok gitu, walaupun kau bilang dengan namanya inisial ataupun kamu berdalih bukan ngomongin soal mantan suami kamu, tapi kamu mengalihkan kepada hal-hal yang lain. Come on lah, ada banyak clue-clue yang kamu katakan itu mengarahkan kepada mantan suami kamu gitu. Kamu sekarang mungkin boleh berjaya, sekali live 200 juta gitu kan, dengan penjualan produk-produk, tapi ingat loh, ada hukum karma. Dan juga pastinya ya, pasti juga netizen itu adalah, saya bilang adalah orang-orang yang memang bisa memutarbalikkan keadaan ya, dimana sekarang kamu di atas awan ataupun di atas angin, nanti kamu akan terjelembab kembali ke lumpur gitu. Kalau aku bilang ya, stop talking about that gitu, hargai mantan suamimu
yang sudah bertahun-tahun ya menyelamatkan kamu dari segi ekonomi, dari segi kehidupan, image, dan juga membantu karir kamu setelah kamu dipecat dari girl band itu ya, karena kelakuan kamu sendiri ya kan. Dan juga akhirnya sekarang kamu merasa kayak di atas angin gitu kan, dengan wajah kamu yang satu ekspresi gitu kan, satu ekspresi minta maaf gara-gara ketarik dengan hasil OP-mu itu. Come on lah, jadilah perempuan yang bermartabat gitu. Setidaknya ketika kamu membenci ataupun punya rasa kesal dengan suamimu, ingatlah kebaikan beliau ya. 3 anak disekolahkan dengan baik, kehidupan kamu juga dikasih rumah mewah, fasilitas, mobil, semuanya belanja ditanggung seperti layaknya seorang ratu. Dan juga mantan suamimu adalah orang yang terbaik, sudah memperlakukan kamu dengan baik dan juga sudah membuat kamu seperti layaknya seorang istri yang memang harus dihargai. Tapi bagaimana kamu gitu sebagai seorang mantan istri ya, dan cara treatment kamu, cara berkata-kata kamu, tutur kata kamu tidak menunjukkan bahwa kamu seorang perempuan berkelas gitu, sampai semua orang menghujat kamu. Come on lah, be wise gitu. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu sombong hati, dan juga jangan terlalu berasa kayak kamu lagi seakan-akan banyak privilege, banyak brand yang di-endorse kamu, terus seakan-akan setiap tutur katamu itu seakan-akan bisa kamu bilang itu adalah hal yang terindah buat kamu, tapi menyakitkan buat suami kamu. Dan kamu bisa lihat nanti anak-anakmu ya, jejak digital di era masa depan ketika mereka sudah besar, mereka sudah mengerti bagaimana kelakuan ibunya ketika muda. Mereka pasti akan malu sekali punya ibu seperti kamu. Berubah sekarang, minta maaf sama suami kamu, minta maaf sama mantan suami kamu ya, bersikap dewasalah ya, ambil kembali hati ya, hati bukan dari mantan suami kamu tapi hati dari anak-anak kamu, di mana nanti masa depan mereka akan melihat bagaimana kelakuan kamu. Dan apakah kamu yakin gitu kamu bakal menikah dengan pria yang lagi deket sama kamu, yang dia bilang dia adalah CEO dengan punya seratusan perusahaan? Come on lah, logikanya aja gitu loh. So bagaimana pendapat kalian? Dan khususnya buat para perempuan yang mungkin ya melihat kelakuan dari seorang mantan istri dari RO ini ya, bagaimana pendapat kalian? Jujur ya, ngeri banget loh, sampai viral banget. Dan ketika dia minta maaf pun ada kayak kita jadi nggak percaya gitu dengan gaya dia minta maaf, dengan cara dia berkata-kata. Dan yang anehnya gini loh, ketika dia minta maaf, kenapa dia minta maaf sama keluarganya, sama netizen? Hello, kamu harusnya minta maaf sama mantan suami kamu, ketemu ya, dan juga peluk anak-anak kamu, raih kembali kepercayaan mereka. Dan juga yang paling penting adalah bikin anak-anak kamu percaya bahwa kamu adalah ibu yang paling baik, ibu mereka yang paling dibanggakan. Cuman kalau cara kamu minta maaf sosial media dengan tidak ada menyebutkan mantan suami kamu gitu, dan juga seakan-akan kamu terzolimin gitu, jangan pernah memutarbalikkan fakta. Come on lah, netizen sudah pintar, sosial media itu bergerak cepat, dan juga hati-hati. Mulutmu harimaumu, caramu berbicara adalah itu mewakili bagaimana image dirimu. So bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah ya. Kado Talk, Kapun Kap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi orang tuh nggak usah terlalu fanatik. Percaya banget sama Ruben, percaya banget sama Sarwenda. Tengah-tengah aja kita liatin, oh begitu, gitu kan? Karena kita nggak pernah tahu sesakit apa sih Sarwenda sampai bisa begitu kelakuannya, gitu. Kita juga nggak tahu pengorbanan apa yang udah Ruben kasih ke si Sarwenda sampai akhirnya memutuskan untuk pisah, kan gitu. Yang jadi penonton kalem, jangan berasa yang paling tahu. Kita cuma belajar aja, oh begitu, oh mestinya kan gini ya, oh nggak bisa begitu karena apa, gitu kan. Itu kalau orang mau belajar, jangan terlalu emosi, nanti cepet tua. Sarwenda mengancam akan membuka alasan kenapa terjadi perceraian kalau misalkan Sarwenda terus disudutkan.
Bongkar aja, Wak. Bongkar aja. Kurasa semua juga udah tahu kok, tanpa harus kau bongkar, semua juga udah bisa menebak. Udah bisa menebak kok, dan itu udah bukan rahasia lagi. Nah, yang jadi masalahnya ini, kenapa dulu kau mau sama dia? Kenapa dulu kau mau sama dia? Itu aja ya. Kalau kau membuka atau membongkar aib Ruben Onsu, nanti pertanyaannya adalah dari para netizen ini adalah kenapa dulu kau mau sama dia? Itu aja ya, karena udah bukan rahasia lagi. Kau mau membongkar apapun itu, tetap bahasa Cong dan anjing itu tidak bisa dibenarkan. Nih, buat orang-orang perempuan-perempuan yang selalu ngehujat, ngatain, menghina Bunda Sarwenda dengan kalimat-kalimat yang sangat jahat dan sangat buruk. Salah satunya itu selalu mengatakan, dasar Sarwenda perempuan flat, lont. Sayang, aku doain kamu, semoga kata-kata yang terlontar dari mulutmu itu, kalau kamu punya anak, semoga itu tidak terjadi sama anak kamu ya sayang. Karena apapun yang keluar dari mulut kita, dari jari kita, itu semua karma. Baik yang lu lakuin, baik yang lu terima. Buruk yang lu lakuin, buruk yang lu terima. Dan semoga anak-anak lu, kalau lu punya anak gadis, semoga anak lu nggak menjadi lon dan nggak jadi jangat ya, seperti yang lu katain Bunda Sarwenda gitu. Semoga nggak jadi lon, nggak jadi pelaj, nggak jadi janda gat ya. Aku doain semoga anak-anak lu orang, atau bahkan bukan anak lu, mungkin lu yang sedang ngatain itu, semoga lu nggak jadi janda, apalagi janda gatal. Semoga nggak jadi janda gatal, semoga nggak jadi pelacur juga, semoga lu juga nggak jadi lonteh gitu loh. Aduh, tadi aku tutupin, sekarang aku gacorin deh. Makanya jangan suka ngatain orang. Dia bukan janda gatal, dia bukan pelacur, dia bukan lonteh. Kalau itu kerjaan lu lakuin. Kita nggak bakalan ngehina lu, nggak bakalan ngata-ngatain lu. Enggak sayang, itu kerjaan lu. Mungkin lu bisa cari makan dengan cara seperti itu. Tapi ketika lu menyamain diri lu dengan Bunda Sarwenda, maaf, lu beda kelas, lu beda level ya. Sarwenda itu wanita tangguh, Wonder Woman, perempuan hebat, perempuan kuat yang bisa bekerja untuk kedua anaknya dari pagi hingga pagi lagi. Jadi jangan sama-samain sama diri lu. Kalau lu kerjaannya ngelonte aja sana. Jangan ngajak-ngajak orang, jangan ngata-ngatain orang. Kalau mau melacurkan diri, lacur aja sana. Kita juga nggak nengokin lu, nggak ngeliatin lu, nggak ngelirikin lu ya. Hati-hati loh, mulut, jari dijaga. Ngatain orang tapi lupa kalau lu punya anak, lupa kalau diri lu tuh janda sebenarnya. Awas lo ya, karma itu kejam loh.